Web pertama yang akan kita bahas adalah malesbanget.com. Web ini merupakan salah satu web lokal dari Indonesia. Malesbanget.com atau MBDC terbentuk pada tanggal 1 April 2002 secara tidak sengaja oleh 6 orang yang percaya akan kekuatan yang dimiliki oleh internet. Beberapa tahun setelah masa jaya MBDC 1.0, pada akhirnya vakum karena dunia internet belum siap menerima. Selama masa vakumnya, mereka introspeksi dan memperdalam ilmu untuk terus kembali mencari arti dari kehidupan ini dan kemudian mewatakkannya kepada orang lain sampai kemudian pada tanggal 1 April 2011 MBDC bangkit kembali dari kuburnya. Tujuan dari MBDC adalah untuk memberikan informasi mengenai baik atau buruk ataupun hal-hal yang terjadi di sekitar yang sering kita lewati. Entah karena hal tersebut tidak terlalu penting bagi kamu ataupun karena tidak ada orang lain yang melihat hal itu selain kami. Ya. Seluruh informasi pada situs ini adalah hasil dari penelitian dan observasi sehari-hari yang dilakukan oleh redaksi MBDC dan para kontributor. MBDC Media Team. Di sini foundernya atau CEO-nya adalah Christian Sugiono, founder COO Aryo Sayoga, founder Aryanji Azer, CTO Doni Prakoso, Projector Director Sesa Nasution, Creative Head Resan Janotama, dan sebagainya. Nah, ini merupakan sebagian kontributor untuk malesbanget.com. Sini kontaknya yang bisa dihubungi. Konten yang diminati di MDBC itu ada jokes dewasa gitu. Topik yang biasa disukai itu mengenai cewek atau cowok, pergaulan, atau pacaran. 100% konten teks maupun video original, hanya saja untuk user generated content di mana orang submit konten di internet masih belum ada. Ini merupakan tampilan dari web malesbanget.com, bisa dilihat dari tampilannya cukup user friendly. Jadi setiap pengunjung yang masuk ke web ini langsung bisa lihat apa aja video, artikel-artikel yang lagi hot topic. Nah, sini juga ada tentang asmaranya. Ini masih tentang jokes gitu sih. Nah, masih banyak. Nah, bisa dilihat komik juga ada. Nah, bisa di scroll ke bawah, itu masih banyak lagi tips-tips ya, kabar-kabar dari artis, gosip-gosip bisa dilihat, dan tentunya sangat menarik ya kontennya. Adapun kalau konten-konten yang berbau dewasa itu tetap masuk dalam kategori jokes ya. Mereka nggak keluar dari out of control gitu, tetap masih ada batasannya. Nah, jokes tentang politik masih ada, berita-berita atau review film, komik, musik. Masih ada tentunya. Nah, sini juga ada video. Sini ada videonya, challenge
video fitur. Dan sini ada popular post. Artikel-artikelnya yang terbaru tentunya. Masih banyak lagi. Jokes, olahraga, politik, udah gitu. Yang kekinian banget tentunya. Hal-hal awkward yang bisa bikin ngakak tentunya. Ya. Tampilannya sangat menarik ya. Dan kita kalau misalnya mau buka tinggal diklik aja. Banyak banget di sini video yang bisa untuk menghibur tentunya. Ya, sekian itu review untuk webnya malesbanget.com. Sekarang kita ke analisa webnya sendiri. Ya, pada bagian ini saya akan menganalisa website dari www.malesbanget.com dengan menggunakan website bukan analisa yang bernama similarweb.com. Menurut similarweb.com, malesbanget.com memiliki peringkat di dunia itu dengan peringkat 56.798. Lalu di peringkat nasional dia memiliki peringkat 719. Dan ada juga menurut peringkat kategori yang dimana dia termasuk kategori Arts and Entertainment di nomor 7003. Berdasarkan traffic overview di sini, total visit malesbanget.com mencapai 3 juta orang, yang dimana rata-rata orang tersebut mengunjungi web ini dengan waktu 2 menit 12 detik, serta ada bounce rate dengan persentase 54,33%. Bounce rate tersebut adalah website yang terbuka secara tidak sengaja, atau memang sengaja tidak mau dibuka tapi tiba-tiba dia langsung terbuka, atau semacam iklan. Berdasarkan negara yang mengunjungi website tersebut, Indonesia memiliki peringkat teratas, yaitu dengan persentase 94,45%. Di bawahnya ada Amerika dengan persentase 1,68%, Singapura di nomor 3 dengan 0,85%, ada Malaysia 0,52%, dan United Kingdom dengan persentase 0,3%, serta ada 43 negara lain yang membuka malesbanget.com. Berdasarkan sumber malesbanget.com ternyata paling tinggi diketahui orang-orang melalui sosial media dengan persentase 50,90%, yang dimana di bawahnya orang mengetahui ini secara langsung atau memang dia sudah tahu website tersebut. Lalu ada juga orang yang mencari ini melalui search engine dengan persentase 17,50%. Ada juga yang referral atau dia mengetahui dari website lain, contohnya dari selubung.in dengan persentase 7,10%. Ada juga yang mengetahui berdasarkan email dengan persentase 0,13%. Di sini ada penjelasan tentang referralnya. Jadi website-website seperti citizen6.liputan, terselubung.in, news.fifa.co.id, kaskus.co.id, dan suara.com membuat posting-posting yang dimana posting tersebut mengambil dari website malesbanget.com. Tetapi posting-posting yang ada di malesbanget.com juga mengambil dari seperti suara.com, bintang.com, youtube.com, dan givi.com. Di sini juga ada penjelasan tentang search, di mana memiliki persentase 17,5%. Keyword-keyword
Biasanya orang-orang mencari malesbanget.com dengan menggunakan keyword males banget atau males spasi banget atau MBDC atau males, atau di sini ada lagi malesbanget.com. Serta ada 1216 lebih keyword yang digunakan oleh orang lain. Berdasarkan tingkat sosialnya, malesbanget.com ternyata memiliki persentase 50,9%, di mana 85,94% orang mengetahui malesbanget.com dari Facebook. Di bawahnya dari Twitter dengan 12,57%, lalu ada YouTube 0,87%, ada Google Plus 0,46%, dan Reddit 0,06%. Berdasarkan display advertising, malesbanget.com tidak menampilkan iklan satupun. Minat orang-orang untuk membuka malesbanget.com ternyata terbagi banyak. Ada yang membuka karena mencari kategori arts and entertainment, ada computer and electronics, ada celebrities and entertainment news, serta ada animation and comics. Di sini ada website-website yang memiliki kemiripan dengan malesbanget.com, seperti kompasiana.com, kompas.com, terselubung, Tregilabs, itb.ac.id, dapurfilm.com, apps.facebook.com, sctv.com, dan serta masih banyak lagi. Sekian dari analisa dari malesbanget.com yang sudah saya tuturkan. Nah, sekarang saya akan membahas tentang website Crunchyroll. Crunchyroll sendiri adalah website yang menyediakan tentang berbagai manga, anime, dan film Jepang, atau lebih tepatnya film yang berada di Asia Timur. Crunchyroll sendiri didirikan pada tanggal 14 Mei 2006 di California. Pemiliknya sendiri yaitu TV Tokyo dan Outer Media. Crunchyroll menyediakan lebih dari 200 anime dan lebih dari 200 drama Asia, tetapi tidak semuanya tersedia di seluruh dunia karena keterbatasan lisensi. Awalnya Crunchyroll didirikan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil upload dan streaming yang dikhususkan dari konten-konten yang berasal dari Asia Timur. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana interface dari Crunchyroll sendiri. Kita mulai dengan shows. Ya, dapat lihat dari sini ada berbagai macam pilihan, ada anime, drama, pop, dan kategoris lainnya. Kita lihat bagian drama. Oh bentar ya, masalah koneksi. Nah ya, seperti yang kita lihat, inilah drama-drama yang ada di Crunchyroll. Dan kita lihat bagian pop. Ya, ini sepertinya ya video ini. Video tentang cosplay kayaknya dan lagu-lagu. Oh, ada baby metal sih. Ya, sekarang kita akan melihat di bagian manga. Ya, seperti yang kita lihat, berbagai macam manga ada di sini. Dari yang populer, yang promotion, simul update, dan alfabetik. Ya, dan Crunchyroll sendiri bisa di-download di Play Store dan App Store.
agar lebih mudah mengaksesnya. Sekarang kita buka di bagian news. Nah, ini seputar berita-berita atau pemberitahuan terbaru tentang manga yang disukai dari Jepang dan tentang idol gitulah. Ya, kita coba buka bagian forum. Ya, ini di forum ini biasanya banyak yang membahas tentang berbagai macam hal sih. Dari anime, manga, gaming, dan berbagainya. Baiklah, kita kembali ke home. Ya, menurut saya dari review tersebut sih lumayan ya. Interface-nya sangat menarik sih. Dan semuanya sudah dirangkum dalam kategori-kategori tertentu. Baiklah, sekian review tentang tampilan dari Crunchyroll, dan berikutnya akan dibahas oleh rekan saya tentang analisa Crunchyroll sendiri. Ya, sekarang kita akan menganalisa website Crunchyroll yang sudah dibacakan interface-nya oleh rekan saya Aji. Di sini kita lihat global rank-nya. Dia menempati urutan ke 1107 di seluruh dunia. Sementara di negara asalnya yaitu Amerika Serikat, dia berada di peringkat 431. Sementara untuk peringkat kategori yaitu di Arts dan Entertainment, Crunchyroll menempati urutan ke-24. Dari traffic overview-nya, total visit yang sudah didapatkan oleh Crunchyroll sudah mencapai 35,7 juta view atau visits. Dan rata-rata orang membuka website Crunchyroll selama 8 menit 7 detik. Lalu untuk setiap halaman yang dilihat oleh orang-orang yaitu sekitar 3,59 halaman. Sementara bounce rate sekitar 47,03%. Dari traffic by countries, yaitu pengakses terbanyak dari negara-negara, yang terbanyak adalah Amerika Serikat yang dengan 51,59%, yang kedua ada Kanada dengan 5,68%, dan Brazil, maksudnya UK, United Kingdom dengan 5,22%, Brazil 3,87%, dan Meksiko dengan 3,40%. Dan masih ada 184 negara lain yang membuka Crunchyroll. Traffic source atau dari mana orang-orang membuka website tersebut didapatkan, rata-rata orang membukanya secara langsung atau direct sebesar 44,81%. Lalu referrals atau mendapatkan saran dari website lain yaitu sekitar 27,19%, dan menggunakan search engine sebesar 18,42%, dan dari sosial media 8,44%, email 1,03%, dan tampilan atau display 0,11%. Ini adalah referring sites dari Crunchyroll.com. Referring site-nya ada nwanime, feedly.com, tvtropes.org, animenews.com, kotaku.com, dan destinasi tertingginya ada youtube.com, PayPal, Webtoons, Netflix, dan
myanimelist.net. Dari organic search dari crunchyroll.com sebesar 96,94%, dan dari paid search atau pencarian berbayar sebesar 3,06%. Crunchyroll memiliki keywords yang biasa orang cari, yaitu Crunchyroll atau Naruto Shippuden, anime, Crunchy spasi roll, Naruto. Sementara untuk paid keywordsnya Crunchyroll, 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 dan lain-lain sebagainya. Ya, di Crunchyroll sendiri beberapa website sosial media yang terkenal trafficnya itu ada Reddit sebesar 34,55%, Facebook 30,26%, YouTube 21,48%, Twitter 10,38%, dan Wikia sebesar 1,12%. Display advertising atau berapa banyak iklan yang ditampilkan oleh Crunchyroll adalah sebesar 0,11%. Dan iklan yang banyak ditampilkan oleh Crunchyroll yang paling besar adalah Google Display Network, lalu ada lainnya, yang ketiga ada Adfly, Adcast, Agency, dan Convert Media. Dan top publisher website dari Crunchyroll ada YouTube, Mediafire, Ctrl.co, Google.fi, dan Smite Promotions.blogspot.com. Nah, audience interest atau ketertarikan pengunjung yang terbesar ada di Arts and Entertainment. Yang lebih spesifiknya yaitu Animation and Comics. Lalu ada TV and Video, dan yang terakhir ada Business and Industry. Ini adalah topik-topik yang biasanya muncul di Crunchyroll yang bisa Anda lihat sendiri. Dan yang terakhir ada website-website yang cukup mirip dengan Crunchyroll, MyAnimeList, Anime News Network, Funimation, VO.co, MySoju, dan lain-lainnya. Ya, sekian analisis website Crunchyroll dari saya. Terima kasih. Ya, kali ini saya akan membahas tentang video.com. Video.com ini didirikan dan diluncurkan tanggal 1 September 2014 oleh Adi Suryaatmaja, kantor pusatnya di Jakarta, pemilik online. Jenis situs video.com ini jenis situs video yang masuknya layanan penyimpanan video, berbagi video. Video.com situs web berbagi video yang menyajikan program-program acara musik, acara TV yang lainnya, bahkan video yang lainnya seperti stand up, Indosiar, dan entertainment, berita-berita, acara video musik, dan ada video-video dewasa, serta ada FTV dari SCTV, dan juga ada video tentang gol-gol dari sepak bola. Ya, di sini kita bisa memilih kategorinya, bisa musik, bisa kids, education, teknologi, film, travel, kesehatan, funny, sinetron, dan masih banyak yang lainnya. Kita juga bisa menyaksikan secara live seperti SCTV TV Stream, Indosiar TV Stream. Nah, ada ranking video yang banyak ditonton dari kategorinya, di musik dan yang lainnya, kids, education, dan
masih banyak yang lainnya. Dan juga di sini kita bisa mengupload video yang bisa kita inginkan, yang ingin kita upload. Nah, di sini juga ada seperti ini tampilannya, dan juga masih banyak yang lainnya. Dalam situs ini dapat dilihat berbagai macam film, klip TV, dan video musik lainnya. Selain itu ada juga sinetron terfavorit dari program SCTV. Dan pendiri video.com ini Adi Sarit Atmaja sebelumnya merupakan karyawan pertama PayPal dan Indopay. Pemuda kreatif ini yang kini menjadi CEO video.com juga terobosannya melahirkan video.com atau sejenis YouTube. Di sini saya Irfan Saputra ingin menjelaskan atau menganalisis tentang video.com yang bisa kita akses lewat seminar web. Oke, kita akan akses video.com terlebih dahulu. Kita search. Ya, inilah tampilannya. Tampilan dari video.com terdapat global rank yang menduduki 17,695, yaitu turun dari posisi sebelumnya. Country rank Indonesia 229, ya sama seperti sebelumnya, turun juga. Dan dari kategori rank turun menjadi 539. Di sini ada traffic overview. Total visit 3,7 juta maksudnya. Waktu mengunjungi time on set 5 menit, 03 detik. Dan page view 3,57 dan bounce rate-nya 55,96%. Traffic by country, Indonesia menempati posisi pertama dengan 71,67%. Ada United States dengan 7,33%, India 2,74%, Malaysia 2,25%, United Kingdom 2,09%. Di sini traffic source-nya yang tertinggi di diagram terdapat direct, referrals, search, sosial, mail, dan display. Ya, ini referralsnya. Video.com apa nih ya, top referring set dari news liputan ke video.com lalu ke Facebook. Jadi kayak hanya tempat singgah gitu video.com ini. Di sini ada sosial, tertinggi ditempati oleh Facebook dengan 59,90%. Lalu ada YouTube 18,38%, Twitter 17,14%, Reddit 2,47%, dan Instagram 0,41%. Display advertising-nya di sini
bisa dilihat sendiri. Top publisher flyinggis.com, facebook.com, google.co.id, elvania.co.id, dan Ganol. Ya, inilah kayak seperti diagram gitu yang bisa dilihat. Audience interest, kategorinya arts entertainment, business and industry, art and entertainment, yaitu TV dan video, dan yang terakhir business and industry, konstruksi dan maintenance. All visit website, bisa kita lihat disney.id, jinwa.com, skmm.gov.my, fdrama.com, dan yang terakhir foto.liputan6.com. Similar site, ya bisa kita lihat sendiri. Di sini ada beberapa jajarannya. Ada Media Sun, nah ini nih kita bisa lihat ya. Relates Mobile App Store, Google Play Store, video nonton dan video. Kita bisa akses di aplikasi store yang terdapat di Android maupun Apple. Get more with similar web pro, ya ini